Selamat siang untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Ruth Pauline Papuala Sialoho, NPM A1L081041. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Nah, gangguan mental dan perilaku akibat gangguan psikoaktif atau NAPZA yang dulu disebut penggunaan zat adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku pada berbagai kebudayaan di dunia. Nah, NAPZA ini terdiri dari heroin, sabu, ekstasi, ganja, kokain, benzo, dan pil koplo. Nah, gangguan terkait zat dibagi menjadi dua, yaitu gangguan penggunaan zat. Yang kedua ada gangguan akibat terinduksi zat. Nah, gangguan zat itu dibagi menjadi tiga, yaitu secara ringan, sedang, dan juga berat. Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 membahas tentang narkotika yang pertama, golongan pertama, yaitu untuk ilmu pengetahuan yang terdiri dari opium, kokain, dan ganja. Yang kedua adalah golongan 2, di mana untuk pengetahuan dan juga terapi ada seperti morfin dan beredin. Yang ketiga adalah golongan ketiga, di mana narkoba ini untuk ilmu pengetahuan dan banyak digunakan dalam terapi yang berpotensi ringan dan juga sampai ketergantungan. Yang ada yaitu seperti kodein. Nah, faktor penyebab penggunaan NAPZA. Yang pertama adalah faktor dari diri kita sendiri, di mana ada dari gen, gangguan kepribadian, cemas, dan juga depresi. Yang kedua adalah faktor dari keluarga yang disharmonis. Latar belakang individu menggunakan zat psikoaktif, yaitu yang pertama adalah dari faktor individu. Rasa ingin tahu, ingin coba, tidak bisa menolak ajakan teman, dan juga ada low self esteem dan juga low self confidence, dan juga lambang dari keperkasaan. Yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana seperti kurang baiknya komunikasi di dalam keluarga, terus orang tua yang otoriter, dan juga teman sekelompok dan sebaya yang ikut menggunakan narkoba. Yang ketiga adalah faktor tersedianya zat psikoaktif, di mana sangat mudah mendapatkan zat psikoaktif. Nah, tanda-tanda atau dugaan yang sudah menggunakan zat. Yang pertama adalah tingkah laku yang ganjal, terus ada egosentris, di mana dia memikirkan dirinya sendiri. Pokoknya hidupnya itu tentang dirinya sendiri. Yang ketiga ada tidak mampu berkonsentrasi, turunnya prestasi belajar, mood berubah dengan cepat, sering izin, dan mengabaikan tanggung jawabnya. Nah, dalam zat-zat psikoaktif ini yang sering dipakai, yang sering disalahgunakan, yang pertama adalah alkohol. Nah, kadar dan pengaruh alkohol. Yang pertama adalah kadar alkohol dalam darah dan juga pengaruhnya. Nah, dalam 20-30 pengaruhnya adalah dalam motorik melambat. Yang kedua adalah 30-50 masalah motorik dan kognitif meningkat. Yang ketiga ada jika 80-200 pengaruhnya meningkatnya inkoordinasi dan pertimbangan dan juga keliru, dan juga mood yang tidak labil. Maksud saya mood yang labil. Terus ada 200-300. Nah, pengaruhnya bagi individu yaitu adalah menjadi alkoholik. Terus sampai 300 atau lebih pengaruhnya bagi kita adalah gangguan pada tanda vital dan menyebabkan sampai kematian atau meninggal. Nah, gejala-gejala jika kita putus dari alkohol, maksudnya jika seseorang yang sudah menggunakan alkohol dan tiba-tiba putus dari alkohol, ada juga gejalanya, yaitu hiperaktivitas otonom, terus tremor tangan yang sangat meningkat, ada insomnia, mual dan muntah, halusinasi yang berlebihan, agitasi psikomotor, arsitektur, dan juga kejang-kejang di tempat umum. Nah, selain alkohol ada juga zat opioid, yaitu adalah merupakan segolongan zat baik alamiah atau sintetik yang berhubungan dengan opiat
komponen alkaloid yang terdapat pada tanaman opium poppy. Nah, cara pemakaiannya itu ada 3, yaitu yang pertama dengan dragon, yaitu dihisap dengan mulut. Terus yang kedua dihirup dengan hidung. Yang ketiga dimasukkan ke dalam rokok. Nah, jika seorang individu sudah putus dari opioid, nah ada gejala-gejalanya. Seperti yang pertama yaitu adalah mood dysphoric, terus nyeri pada otot, mual dan muntah, dilatasi pupil dan juga sering berkeringat yang berlebihan, menguap, diare, dan juga insomnia. Nah, penggunaan pengobatan untuk opioid. Yang pertama adalah rawat dengan perawatan medis. Yang kedua, narkotik atau antagonis nalokson atau Darkon. Nah, yang ketiga adalah zat amfetamin. Nah, zat ini merupakan senyawa sinetik. Nah, terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama adalah benzedrin, yang kedua dexedrin, yang ketiga metedrin. Nah, yang sering digunakan oleh orang-orang dan disalahkan yaitu adalah zat ekstasi dan juga sabu-sabu. Nah, teman-teman sekalian sudah sering mendengar dengan zat ekstasi dan juga sabu-sabu kan? Nah, adapun jika kita sudah mengonsumsinya atau seorang individu sudah mengonsumsinya, ada tanda-tanda dan gejalanya, yaitu yang pertama adalah insomnia atau susah tidur, yang kedua peningkatan kesadaran, berkurangnya rasa lelah, peningkatan mood. Nah, ada juga kolaps, berkeringatan yang berlebihan, kedinginan, dan juga pucat. Terus, jika seseorang sudah putus dari obat amfetamin ini akan mengalami gejala-gejala, yaitu ada 3 fase. Yang pertama ada fase awal, fase menengah, terus fase akhir. Nah, yang pertama adalah fase awal. Fase awal itu adalah individu akan mengalami depresi, agitasi, ansietas, dan juga drug craving. Nah, yang kedua adalah fase menengah. Apa sih fase menengah itu? Yaitu individu akan mengalami menurunnya energi mental dan juga kelelahan atau keletihan. Yang ketiga adalah fase akhir. Fase akhir itu adalah menurunnya drug craving dan juga relapse. Nah, sekian dari zat amfetamin. Lanjut ke zat yang sering digunakan atau disalahgunakan, yaitu adalah ganja. Nah, mungkin teman-teman sekalian sudah tahu belum tentang ganja. Jadi ganja itu adalah sebuah tanaman cannabis sativa. Nah, ganja itu dapat dimakan, diseduh seperti teh, dan juga dapat dihirup seperti rokok. Nah, kriteria diagnosis ganja ataupun gejala-gejala orang yang telah memakai ganja, yaitu adalah masalah perilaku, di mana gangguan motorik dan juga euforia dan ansietas. Nah, jika individu atau seseorang sudah putus dari penggunaan ganja, maka adapun gejala-gejala yang diterima oleh individu itu adalah yang pertama adalah marah dan agresi, yang kedua adalah cemas dan sulit tidur, selanjutnya ada mood depresi, setelah itu penurunan nafsu makan dan juga berat badan yang menurun. Nah, perjalanan penyakit dan prognosi. Nah, penyembuhan pada kecanduan memang bisa terjadi pada beberapa pecandu yang mempunyai motivasi baik. Tetapi kebanyakan pencandu meneruskan penyalahgunaan mereka sampai bertahun-tahun. Manajemen ketergantungan membutuhkan keseimbangan kombinasi terapi farmakologi atau obat-obatan, psikoterapi, rehabilitas, dan juga psikososial dan intervensi penggunaan resiko. Nah, sekian penjelasan saya mengenai gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Sekian dari saya dan terima kasih dan selamat siang.